Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah arsitektur visionaris akan presentasikan konsep desain kami tentang eco-learning Hub Living Interface Between Human and Nature. Di sini merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas tentang vision statement. Dimulai dari permasalahan regeneratif secara umum, di mana arsitektur regeneratif itu muncul atas hadir karena pendekatan sustainability dan konvensional tidak mampu dalam menghadapi krisis global dan tidak mampu memulihkan kerusakan ekologis dan sosial yang terjadi, seperti krisis perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, menurunnya kualitas hidup masyarakat, kerusakan lingkungan, serta urbanisasi dan degradasi kawasan. Pada regeneratif sendiri mempunyai konsep wall system thinking di mana bangunan itu sebagai sistem yang saling terhubung antara manusia, lingkungan, serta konteks sosial dan budaya. Jadi dalam perancangannya harus mempertimbangkan keterhubungan, siklus, hubungan timbal balik, serta eh, mampu menghasilkan arsitektur yang adaptif, kontekstual, dan regeneratif. Selanjutnya untuk tapak kami memilih pada zona pendidikan di dekat kampus UB2, yaitu di Jalan Puncak Dieng, di mana terdapat permasalahan ekologi seperti karena area pendidikan, karena merupakan terletak pada area pendidikan dan perumahan yang padat, sehingga terdapat keterbatasan area resapan hijau, di mana pada area dengan perumahan yang kepadatan tinggi ini terdapat sedikit area sawan hijaunya sehingga dapat menyebabkan karena lokasinya itu juga pada ketinggian pada dataran tinggi sehingga kalau misalkan tidak apa namanya tanah tidak dapat meresap air itu dapat mengalir ke kota Malang yang di bawah sehingga dapat menyebabkan banjir serta dapat memicu erosi. Lalu untuk permasalahan sosialnya karena terletak di zona pendidikan dan perumahan yang dan pendidikan yang sangat dinamis sehingga dapat memicu konflik yaitu di mana warga yang membutuhkan ketenangan dan privasi sedangkan kampus itu sangat dinamis serta juga sering terjadi kemacetan pada kawasan karena kepadatan pemukiman membuat jalan yang menanjak itu sempit dan berliku. Lalu untuk potensi tapaknya di sini karena tapak terletak pada area dengan lahan kosong yang banyak, sehingga dapat menciptakan siklus air yang baik, energi alami yang optimal, serta siklus material yang berkelanjutan. Lalu juga dapat dikembangkan menjadi ruang transisi yang menciptakan area interaksi sosial, serta terletak pada dataran tinggi dengan suasana sejuk dapat menciptakan healing environment, serta dapat menciptakan kenyamanan psikologis melalui elemen biofilik. Serta yang terakhir, dapat menciptakan konektivitas yang tinggi karena letaknya terletak antara zona pendidikan dan perumahan. Selanjutnya, selanjutnya Mas. Selanjutnya, selanjutnya desain. Vision statement biolog desain. Vision ini mengintegrasi elemen alam ke dalam arsitektur untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologi gangguan. Yang pertama itu tujuan di eco learning hubungin dan menciptakan ruang belajar yang mendukung konsentrasi, kreativitas dan kesehatan mental. Untuk penerapan terhadap manusia, yang pertama itu konsep alam, pencahayaan alami, vegetasi vertikal garden, dan sirkulasi udara alami. Untuk yang kedua itu ruang fleksibel, menghapus batas indoor dan outdoor melalui area semi terbuka. Terus yang berikut adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis ini dan menerap itu menggunakan rain garden sebagai sistem resapan sekaligus sarana edukasi. Berikut. Berikut adalah elegandanin. Ini ada konsepnya itu untuk hubungan dalam menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui ruang belajar yang inklusif, sehat, dan respon terhadap lingkungan. Bangunan tidak memahami hanya sebagai objek fisik, tetapi sebagai bagian dari
ekosistem mampu mendukung keseimbangan ekologi sekaligus kesejahteraan sosial bangunannya. Untuk pendekatan itu konflik diterapkan melalui integrasi elemen alam seperti ini perhatikan ruang outdoor, saya alami dan menjadi bagian proses belajar sendiri. Sendiri untuk pendekatan bionan juga memperkuatkan identitas desa ini, membentukkan masa dan fasad, meresponskan prinsip-prinsip alami seperti adaptasi iklim, energi, dan hubungan ekologis bangunan dirancang agar mampu beradaptasi terhadap iklim tropis, manfaatkan sumber daya alam secara otomatis, serta mengurangi terhadap sistem terbuka. Berikut. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan atau strategi regeneratif dengan passive solar design yang dimana merupakan strategi desain bangunan yang memanfaatkan kondisi alam terutama cahaya matahari, arah angin, suhu, dan ventilasi alami untuk menciptakan kenyamanan termal tanpa bergantung penuh pada sistem mekanis seperti AC, exhaust fan, maupun pencahayaan buatan yang dimana strategi ini menjadi bagian penting dalam arsitektur regeneratif karena tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga memperbaiki hubungan bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Yang dimana ada beberapa prinsip utama passive solar design. Yang pertama itu optimasi orientasi bangunan, yang dimana nantinya akan menghasilkan pengurangan heat gain, mengurangi kebutuhan AC, serta meningkatkan kenyamanan ruang. Next. Yang kedua yaitu prinsip shading device atau perangkat peneduh, di mana nantinya akan menghasilkan mengurangi panas secara langsung, menjaga kenyamanan ruang semi outdoor, dan tetap mendapatkan cahaya alami tanpa silau. Dan prinsip yang ketiga itu adalah thermal mass strategi, yang dimana nanti akan menghasilkan suhu ruang yang lebih stabil, mengurangi fluktuasi panas, serta efisiensi pendinginan pasif. Next. Yang keempat itu natural ventilation system, yang dimana nanti prinsip ini akan menghasilkan pengurangan ketergantungan pada AC, udara yang lebih sehat, dan kenyamanan termal yang meningkat. Dan yang kelima atau yang terakhir itu daylighting strategi, yang dimana akan menghasilkan menguranginya lampu siang hari, menghemat energi operasional, dan ruang lebih sehat dan produktif, yang dimana Eco-Learning Hub ini dirancang melalui pendekatan passive solar design sebagai strategi regeneratif untuk menciptakan ruang belajar yang adaptif terhadap iklim tropis, hemat energi, nyaman secara termal, serta mampu memanfaatkan cahaya, udara, dan sumber daya alam secara optimal, yang dimana bangunan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membentuk ekosistem belajar yang sehat, berkelanjutan, serta harmonis antara manusia dan alam. Next. Selanjutnya itu ada Life Cycle Assessment atau LCA, yang dimana merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai seluruh dampak lingkungan bangunan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari tahap ekstraksi material, proses produksi, transportasi, konstruksi, operasional bangunan, serta pemeliharaan hingga pembongkaran dan potensi daur ulang material di akhir masa pakai. Di mana tujuan LCA ini yang pertama mengurangi embodied carbon, yang kedua, next. Yang kedua itu efisiensi operasional bangunan. Yang ketiga tujuannya itu untuk durability dan adaptability. Dan yang keempat itu end of life strategi. Dan di sini bisa dilihat yaitu penerapan LCA pada Eco Learning Hub, yang dimana materialnya salah satunya itu mengutamakan material lokal untuk mengurangi transport karbon. Untuk sistem bangunannya sendiri, itu memakai passive solar design sebagai dasar efisiensi, dan untuk fleksibilitas ruangnya itu juga memakai grid struktur modular. Dan di sini bisa dilihat untuk gambaran siklus hidup bangunannya, yang dari pertama itu ekstraksi material, yang kedua produksi material, yang ketiga transportasi, yang keempat konstruksi, yang kelima operasional, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh akhir masa pakai. Selanjutnya merupakan program pemrograman fungsi pelaku bangunan. Nah, pada pemrograman ini pelaku bangunan dibagi menjadi dua, yaitu pengelola dan pengunjung, di mana pengelola merupakan fasilitator ekosistem. Jadi tidak hanya bertanggung jawab terhadap operasional atau administrasi, tapi juga menjaga metabolisme bangunan seperti energi, air, dan limbah. Lalu untuk pengunjung aktivitas pengelola di sini selain administrasi, mengelola operasional, lalu menjaga kebersihan dan keamanan, mereka juga mengelola terhadap eh, desain-desain dari pendekatan biofilik ini, yaitu seperti mengelola vegetasi atau gardening, serta monitoring sistem energi dan air. Lalu untuk pengunjung, di sini pengunjung sebagai
pengguna utama bangunan, di mana bukan hanya sebagai konsumen ruang, tetapi sebagai pembelajar aktif atau diposisikan sebagai bagian dari siklus alam itu sendiri. Jadi di sini selain melakukan aktivitas eh, learning hub pada umumnya seperti mengikuti workshop ataupun mengerjakan tugas, tapi juga terdapat variasi aktivitas seperti eksplorasi biofilik dan sensorik serta menikmati ruang hijau tersebut. Selanjutnya, ini untuk kebutuhan ruang yang terbentuk berdasarkan program pelaku tadi, yaitu untuk eh, ruang-ruang publik terdapat lobi, plaza, serta ruang-ruang yang memenuhi aktivitas, menunjang aktivitas pelaku seperti communal space, coworking, ruang kelas, diskusi, ruang serbaguna, serta ruang-ruang spesifik seperti laboratorium dan perpustakaan. Lalu juga terdapat ruang untuk pengelola, serta ruang penunjang lainnya seperti kantin, musola, serta toilet. Lalu ini untuk pembagian kualitas ruangnya berdasarkan aspek dari sangat butuh, butuh hingga kurang membutuhkan. Kemudian masuk ke konsep ruangnya sendiri, di sini dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, pada zona publik itu terdapat lobby sebagai entrance, kemudian terdapat rain garden dan plaza. Kemudian masuk ke zona semi publik, di sini ruang utamanya berupa communal space, kemudian ada coworking space, perpustakaan, ruang kelas, dan ruang serbaguna. Kemudian masuk ke zona yang lebih private, yaitu zona semi private. Di sini ada ruang utama berupa studio atau laboratorium, kemudian ada ruang diskusi, serta ruang-ruang pendukung seperti toilet, musola, dan kantin. Juga terdapat sistem pendukung berupa vertical garden. Next. Lalu selanjutnya ke konsep masa. Jadi zonasi di Tapak itu dibagi menjadi 3 bagian, public, semi-public, dan juga private. Lalu masanya, karena kami mengambil pendekatan privilege, kami ingin merepresentasikan sebuah tanaman yang bentuknya itu dia kayak memiliki 3 buah kelopak. Dan itu kami jadikan sebagai bentuk utama bangunan kami, lalu kami rotasikan beberapanya sesuai dengan kondisi iklim yang ada di tapak, karena cahaya mataharinya itu dominan di bagian utara tapak, jadi plazanya kami letakkan di bawah eh, shading material gitu. Nah, itu untuk axonometric view-nya ada kelas, ada plaza, ada communal space, ada library and coworking space, ada studio, laboratory, and vertical garden. Jadi plazanya itu dia ada naungannya itu ada di bawah library dan coworking space tadi, memanfaatkan area yang ada. Next. Dan ini untuk konteks dengan lingkungannya mungkin akan saya lebih perjelas lagi. Kan kami kan ngambil ngambil strategi desain berupa solar passive system, di mana itu tuh melibatkan beberapa hal, salah satunya kayak cross ventilation. Nah, di bangunan ini kami ingin menerapkan cross ventilation itu, jadi nanti bukaannya itu berada di bagian bawah, nggak terlalu bawah juga, tapi kayak di lumayan bawah gitu, di bawah bangunan bukaannya, supaya angin panasnya itu, anginnya kan berasal ini, dari bagian belakang tapak. Jadi anginnya tuh bisa masuk dari bukaan situ, lalu naik ke atas, karena di atas itu ada kayak bukan juga stack effect kalau nggak salah. Ada stack effect, jadi anginnya tuh bisa dari bawah bisa naik ke atas, lalu keluar di situ biar nggak eh, muter-muter di situ terus, di ruangan itu terus. Lalu untuk meminimalisir adanya panas matahari berlebih, sinar matahari berlebih, kami bisa pakai secondary skin berupa vertical garden atau shading material yang lain. Jadi
biar nggak terlalu ngeblok pencahayaan juga gitu loh. Masih ada tapi nggak yang sepenuhnya memblokir dan juga bisa eh, mengurangi penggunaan alat elektronik kayak misalnya lampu, AC, ataupun kipas seperti itu. Next. Ya, sebenarnya itu adalah konsep struktur dan sistem, di mana sistem struktur yang dipakai itu rangka beton bertulang, di mana sistemnya itu kolom balok plat lantai. Untuk grid strukturnya sendiri memakai grid 6x6, bisa alternatif yaitu 5x5 ataupun 8x8. Dan untuk pondasinya sendiri yang digunakan itu pondasi foot flat dengan kedalaman lebih kurang 1,5 sampai 2 meter, dengan ukurannya itu 1,5 kali 1,5 sampai 2 kali 2 meter, dengan tebal lebih kurang 40 sampai 60 cm. Untuk kolomnya sendiri itu dengan kolom utamanya itu 40 cm kali 40 cm, untuk kolom sekundernya itu 30 kali 30 cm, dengan materialnya itu beton bertulang. Next. Sedangkan untuk sistem baloknya sendiri itu menggunakan balok induk dengan ukuran 30 kali 50 cm, dengan balok anak 20 kali 30 cm yang menyesuaikan grid 6 kali 6 tadi. Untuk dindingnya sendiri itu memakai dinding jenis non-struktural dengan material bata ringan. Untuk alternatifnya sendiri itu memakai bata merah ataupun panel bambu dengan ukuran tebalnya yaitu 10 sampai 15 cm. Di mana strategi ekonya itu untuk membuat banyak bukaan serta dengan adanya fan block atau roster untuk ventilasi. Sedangkan untuk lantai atau platnya sendiri itu dengan tebal 12 sampai 15 cm, materialnya juga beton bertulang. Untuk alternatifnya itu hollow core slab atau CLT, dan untuk atapnya sendiri bisa memakai atap jenis pelana atau kombinasi, dengan struktur atapnya itu rangka baja atau rangka baja ringan atau baja profil, dengan penutup atapnya itu memakai metal roof atau zinc kalum, dengan kemiringannya itu lebih kurang 25 sampai 35 derajat. Berikut merupakan tabel organisasi kerja kelompok kami. Mungkin segitu saja presentasi konsep desain dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.